Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Ferdi Budiono ya. Jadi di video kali ini ya, lanjutan dari yang lalu, dari video yang sebelumnya, itu kita akan bahas mengenai gimana cara cari supplier di Shopee yang nantinya bisa kita trust dan akhirnya bisa kita jadikan acuan jualan gitu ya, stok produk dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Kita balik di Shopee, shopee.co.id. Kalian bisa cari produk dengan kata kunci yang relevan gitu ya. Yang saya jadi acuan adalah produk yang saya jual dulu gitu ya. Produk yang saya jual dulu misalnya itu, kita login dulu dah ya. Bentar teman-teman, kita login dulu buat ngasih tahu yang lebih jelasnya gitu ya. Kayak gimana? Kita login bentar. Ya, buat teman-teman yang belum lihat video sebelumnya ya, riset produk. Jadi kalian cari produk yang relevan buat jualan kayak gimana, bisa lihat video yang sebelumnya. Di sini kita videonya itu cari supplier ya. Ya. Jadi ada banyak teman-teman. Kayak produkku dulu itu namanya kan mak ya. Mak penghangat gitu ya. Mak penghangat, guys. Ayo guys, cepat guys. Nah, di sini kan ada banyak ya. Ya, yang saya jualan tuh yang modelnya kayak gini teman-teman, Lucky gini. Nah, ini harganya 37.000. Waktu itu gua jual sekitar 80 ribuan, jadi gua cuan 50 ribu. Buat profit 50 ribu. Nah, gimana cara gua cari supplier? Ya, kita cari produk yang kita cari riset awal. Itu kita share-nya di mana, kita sukanya di mana, misalnya produk A. Ya kita cari di Shopee itu tentang produk A, kayak misalnya saya riset produk di Content Hub, nemu mak penghangat ini dan saya tertarik, saya cari di Shopee tentang mak penghangat ini. Nah, mak penghangat ini kalian bisa klik tokonya, kalian tertarik di mana, kalian klik aja tokonya. Terus teman-teman, kalian chat nih orang yang punya tokonya nih. Nah, kalian kan ada opsi chat sekarang. Nah, di sini kalian chat, "Bang, bisa nggak kita dropship?" Kayak gitu. Ini masih memuat ya chat Shopee saya. Kalau kalian bisa lihat di sini, saya kayaknya pernah sih ngechat toko ini sih. Oh, belum ya teman-teman ya. Cuma banyak kok teman-teman dari supplier-supplier ini yang saya tanyain. Jadi kalian riset aja produk di Shopee gitu ya. Nah, di Shopee nanti kalian tanya nih, kayak misalnya ini dulu. Gelas set keramik cangkir set lengkap dengan alat pemanas ya. Ini udah satu set dengan boxnya waktu itu. Harganya 31.000 ya. Nah, saya tanya gimana prosesnya. Nah, saya tanya suppliernya, "Halo Min, saya dropshipper yang biasa jualan di Facebook. Saya boleh dropship produk Mimin melalui W4. Kenapa kok saya nggak tulis WA? Karena dari si Shopee-nya itu ada deteksi ya nantinya ya. Kalau ada tulisan WA itu biasanya kalian langsung diblokir teman-teman, nggak bisa chat. Nah, di sini itulah kenapa saya pakai W4. Soalnya biar bisa COD Min, makasih, saya bilang gitu. Nah, si suppliernya itu ngasih nomor WA-nya mereka. Antara dua kemungkinan teman-teman, biasanya antara suppliernya ngasih nomor kayak ini atau kita yang nantinya dimintain buat kasih nomor ke dia gitu. Tapi di skenario ini itu si suppliernya ini yang ngasih nomor. Nah, ngasih nomornya pun dua-dua gini ya, 08 13 14 73 gini ya. Karena kalau kalian tulis full 0813 1473 satu deret full nomor tok gitu, itu si Shopee-nya bakalan deteksi bahwa ini ada transaksi di luar Shopee itu sendiri. Sekiranya begitu. Itulah kenapa itulah kenapa nantinya kalian bakal diblokir. Nah, itu juga kenapa si supplier ini itu main aman dengan kirim nomor secara 222 gini ya. Nah, setelah kalian dikirimi nomor kayak gini, itu kalian cari kalian tambahkan kontaknya di WA kalian. Nah, saya buka dulu ya untuk WA.
Waduh, belum masuk juga gua. Bentar teman-teman, gua masuk dulu dah. Kocak banget. Belum masuk teman-teman. Bentar ya. Ini difficulty nih. Teknis difficulty nih. Ada iklan bentar teman-teman. Belum login anjay. Ya, pokoknya sekiranya gitu ya. Sedikit recap, setelah kalian cari produk di Shopee, kalian riset, kalian cari produk di Shopee, nemu nih produknya nih, kalian tanyain, bang bisa dropship apa enggak, dengan teknik chat yang saya tadi ya. Kalau bisa, kalau mereka bilang iya atau kasih nomornya mereka, itu artinya bisa teman-teman. Nah, langsung kalian tambahkan aja di WA kalian, terus cari yang namanya kalian namain apa gitu ya. Nah, di case saya itu namanya supplier mock to sector aksesoris. Nah, di sini jadi yang atas belum kesinkron teman-teman. Wah, GG teman-teman. Pokoknya ya, saya recap ke teman-teman aja ya. Supplier. Saya sambil bacain di HP saya nih. Di sini belum kesinkron teman-teman. Mohon maaf nih. Jadi waktu itu setelah kalian dikirimin nomor WA-nya, kalian chat teman-teman. Permisi kak, saya dari Shopee ingin dropship produk tersebut, sambil kalian kirim foto dari produk yang kalian dropshipkan gitu ya. Terus kalian tanya, kalau boleh tahu jasa pengiriman kakak pakai apa, kayak gitu. Nah, nanti dari si pihak sellernya atau di si suppliernya itu bakalan ngirimin list. Udah nih teman-teman, udah kesinkron nih, cuma fotonya enggak ya, nggak apa-apa dah. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ya, saya kirimin foto dari produk Mac-nya tadi, terus kita tanya, permisi kak, saya dari Shopee ingin dropship produk tersebut, kalau boleh tahu jasa pengiriman kakak pakai apa ya. Nah, di sini dikasih tahu ya tentang alamat kurir yang bisa mereka jangkau, terus request sama toko segala macam. Dan nomor dan jam-jam ini itu juga sangat penting teman-teman buat platform kita nantinya buat ngirimin produk dropshipping ini ke buyer gitu ya. Nah, ini mereka ngirimin informasi termasuk juga nomor rekening. Jadi gini teman-teman ya, prosesnya gini, ketika ada orderan masuk dari si buyer ke kita ngomong ke supplier, ini ada orang yang mau beli produk nih. Alhasil kita ngirimin resi ya, kayak nggak salah pokoknya ini loh teman-teman. Ya bener, resi teman-teman, resi. Nah, jadi kita ngirimin resi ke si supplier tentang alamat nama buyer kita ke si supplier. Nanti si supplier itu bakal mempackingkan produk mereka dan siap untuk dikirim ke alamat si buyer itu tadi. Jadi kita istilahnya di sini seperti yang hari pertama ya, kita bikin konten itu si dropshipper itu cuma sebagai third party, sebagai penengah di antara kedua transaksi ini. Jadi si buyer minta nih, bang saya beli ke lu gitu ya, kita ngomong ke dropshipper, kita itu ngomongin ke si suppliernya, bang ada pembeli nih mau beli produk mereka dengan resi atau alamat nama buyer ini gitu. Nah, si supplier itu bakalan mempackingkan produknya dan nantinya siap dikirimkan ke si buyer. Tapi sebelum dikirimkan biasanya mereka minta transfer dulu teman-teman, seharga produk yang mereka tentukan. Kan di situ produk kita waktu itu 31.000 ya. Kalau di sini kan 31.000 nih dari dokter ACC nih. Nah, kita kirim ke supplier kita, transfernya itu 31.000 aja. Tapi nanti waktu kita minta ke bayarnya, ke pembelinya, kita bilang 80.000. Nah, jadi si bayarnya itu bayar ke kita 80.000, kita bayar ke suppliernya itu cuma 31.000. Jadi kita untung 50.000 teman-teman. Kurang lebih istilahnya seperti itu. Nah, dengan penjelasan kayak gini, mudah-mudahan teman-teman bisa tahu ya di video yang kedua kita kali ini ya, cara cari supplier
kayak gimana, ada pandangan khusus. Kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa di kolom komentar. Sedikit recap ya, seperti biasa dari video kita kali ini. Yang pertama, kalian riset produk ya. Kalau kalian bingung gimana cara riset produk, bisa ke video saya sebelumnya. Terus setelah kalian riset produk, kalian pergi di Shopee, cari produk yang kalian pengen dari waktu kalian riset. Kalau misalnya kalian nggak nemu kata kuncinya, nah ini produk namanya apa nih, kan gitu ya. Biasanya produk-produk Cina kan aneh-aneh ya. Nah itu kalian bisa pakai fitur di Shopee di HP, karena Shopee di HP sama laptop itu beda teman-teman. Di HP pencariannya itu bisa pakai gambar, jadi kalian upload aja gambar di kolom pencarian. Nah di situ dari gambar itu si Shopee akan mendeteksi, oh ini gambarnya tentang produk ini. Nah nanti kalian bakalan diberi list tentang penjual-penjual yang jual produk dari foto yang teman-teman berikan. Nah di situ kalian bisa cek satu-satu tokonya ya. Dan ini sedikit tips ya. Kalau misalnya ada harga murah, oke. Kalau reviewnya bagus. Karena banyak produk-produk yang lebih murah dari pasaran, kan harganya kayak misalnya Mac tadi kan 30.000 ya harganya. Ada yang jual sampai 15 teman-teman. Sumpah dah, ada yang jual sampai 15 tapi reviewnya jelek. Kayak patah atau pecah segala macam. Jadi bisa kalian sesuaikan lah ya. Harga 30.000 tapi reviewnya bagus, oke kalian pakai supplier itu ya. Ini sedikit melenceng, sedikit tips and trick, cuma berguna buat teman-teman ya. Back to topic. Now kita cari produk di Shopee ya, dengan kata kunci atau dengan foto. Nanti kalian chat satu-satu penjualnya seperti yang cara saya tadi ya, di chat sekarang ini. Kalian chat, halo Min, saya dropshipper, bisa jualan di Facebook, bla bla bla, saya boleh dropship produknya melalui W4, WA gitu ya, soalnya biar bisa COD Min, makasih kayak gitu. Nah kalau dia dikirimin nomor telepon, atau kita yang mereka yang minta nomor telepon kita di chat nantinya ya, kalian tanya lagi dari si mereka, di mana informasi dari dropshipper si suppliernya, entah itu alamat dari si suppliernya atau mungkin sistem shippingnya, jasa ekspedisinya kayak gimana, kalian tanyain nomor rekening segala macam kayak gitu teman-teman. Istilahnya sederhananya seperti itu ya. Mungkin itu saja. Balik lagi, kalau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, bisa ke kolom komentar aja. Mungkin itu saja video dari saya, Ferdi Budiono. Terima kasih.